Shalom Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhan telah menolong kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Bersabdalah kepada kami, ya Allah Bapa, sebab kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia telah diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas yang baru kita baca berbicara atau mengungkapkan tentang iman Abraham. Minimal dalam bacaan kita ada beberapa momen penting dalam kehidupan Abraham yang ia lalui dalam imannya kepada Tuhan. Pertama, taat kepada panggilan Tuhan untuk pergi ke negeri yang bahkan tidak ia ketahui. Ayat 8 sampai 9. Tentu pada masa ribuan tahun yang lalu, hal seperti ini sangatlah sukar. Kedua, karena iman Abraham percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya keturunan. Walaupun usianya sudah lewat, ayat 11-12. Dan menurut surat Roma pasal 4, ayat 19-20, tubuhnya sudah lemah, karena usianya sudah 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Namun demikian, ia meyakini bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah ia janjikan. Nas firman Tuhan ini tentu tidak hanya sekedar menceritakan tentang iman Abraham, tetapi dalam inspirasi Roh Kudus, kebenaran yang tertulis dalam kitab Ibrani ini juga adalah ajaran bagi orang percaya pada masa kini. Bagaimana seharusnya orang percaya menjalani kehidupannya yang sewaktu-waktu sangat sukar dan tidak memahami bagaimana harus melangkah ke depan, bahkan kondisi yang seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tetapi Alkitab menuliskan Abraham tetap beriman. Mengapa? Sebab ia tahu panggilan Tuhan dengan jelas, bahwa ia adalah umat kepunyaan Tuhan. Abraham juga meyakini bahwa Tuhan Allah yang telah berjanji adalah Allah yang setia, ayat yang 11. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Bahwa Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Sebagai orang percaya, kita juga sering diperhadapkan dengan berbagai macam
pergumulan. Pergumulan keluarga, tubuh yang sangat lemah karena usia yang lanjut, kesehatan yang terganggu, kehidupan anak-anak, cucu, mantu, masa depan, keluarga, dan seterusnya. Demikian juga pergumulan oleh karena usaha, pekerjaan, bahkan persoalan kebutuhan sehari-hari. Penulis kitab Ibrani menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya oleh anugerah kita terus dikuatkan dalam iman dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Mohon kiranya Tuhan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Biarlah kami terus teguh dalam iman, harap, dan percaya kami kepada Tuhan. Inilah doa kami, ya Allah Bapa. Kami mohon tolonglah kami dalam kehidupan kami hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.